Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuin aja sob. Kisah berlanjut ketika Tyrell yang tengah mempersiapkan kampanyenya demi melanggengkan niatnya untuk menjadi direktur teknologi e-corp yang baru. Ia nampak begitu berambisi dengan persiapan tersebut, seolah menegaskan bahwa apapun akan dilakukannya agar bisa meraih posisi yang diinginkannya itu. Namun semua persiapan yang dilakukannya nampak sia-sia. Terlebih ketika atasannya yang bernama Phillips memberitahunya bahwa e-corp sudah memiliki calon direktur teknologi yang baru. Bahkan pria tua itu mengatakan jika jajaran direksi e-corp sangat senang dengan profil dari kandidat direktur baru tersebut. Perasaan Tyrell pun semakin hancur ketika Phillips malah memintanya untuk mengatur jadwal pertemuan calon direktur baru itu dengan para direksi e-corp. Di rumah sakit, Elliot yang sempat mengalami insiden di pantai itu kini mulai terbangun setelah sempat tak sadarkan diri. Christo yang juga tengah menjenguknya di sana malah menuduh jika insiden jatuhnya Elliot tadi merupakan efek dari penggunaan barang haram. Meski sempat berdalih jika kecelakaan yang menimpanya itu merupakan ulah anak-anak iseng. Namun Christo tidak mempercayainya begitu saja. Bahkan ia sampai meminta Elliot untuk menjalani tes narkoboy sebanyak 2 bulan sekali agar dirinya bisa mendapatkan izin untuk meninggalkan rumah sakit dan menjalani kehidupan normalnya. Elliot sebenarnya sempat mengakui jika dirinya dulu memang pernah mengkonsumsi morfin. Namun hal itu tak pernah dilakukannya lagi, sehingga ia begitu percaya diri bisa melalui tes tersebut dengan begitu lancar. Setidaknya agar terhindar dari tuduhan Christo. Namun dengan fakta tersebut, Elliot yang tak ingin terlibat masalah lebih besar lagi akhirnya mulai kembali melancarkan aksinya dengan meretas sistem di rumah sakit, lalu merubah hasil dari yang positif menjadi negatif narkoboy. Uniknya, Elliot juga memiliki cara pandangnya sendiri terhadap kepala sekaligus pegawai IT di rumah sakit tersebut yang dinilainya tidak layak untuk bekerja di bidang tersebut. Namun hal itu juga tidak terlepas dari peran rumah sakit itu sendiri yang juga terdiri dari orang-orang bodoh, sehingga memasrahkan sistem keamanan rumah sakit pada pekerja seperti itu. Terlebih lagi dengan upah yang tak sepadan yang mungkin bisa saja membuat para pekerja IT di sana tidak mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Dengan hasil tes narkoba yang telah dirubahnya, maka kini Elliot bisa pulang dari rumah sakit dan kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ketika Elliot berada di sebuah minimarket bersama Sheila dan hendak membayar barang belanjaannya menggunakan kartu kredit, malah terpaksa harus mengurungkan niat tersebut lantaran sistem keuangan di sana sedang mengalami gangguan. Tepatnya sejak e-corp mendapat serangan dari hacker tempo lalu. Dari sinilah Elliot mulai tersadar jika semua masalah yang ada saat ini berawal dari dirinya sendiri, termasuk soal aksinya bersama Mr. Robot kala itu. Ketika akan masuk ke apartemennya, Sheila sempat membahas mengenai Fernando yang baru saja ditangkap oleh pihak kepolisian atas tuduhan kasus pembunuhan. Wanita itu nampak begitu kesal dan meyakini jika penangkapan itu merupakan buntut dari aksi yang sempat dilakukan Elliot. Sheila juga berulang kali mencoba untuk menyadarkan Elliot tentang akibat dari dipenjaranya Fernando. Karena menurutnya, semua bawahan dan anak buah pengedar narkoboy itu sekarang tidak mempunyai lagi pendapatan. Sama halnya dengan dirinya sendiri, yang kini tak tahu harus mencari penghasilan dari mana lagi. Meski tidak mau mengakuinya, namun Elliot hanya beralasan bahwa ia ingin agar Sheila bisa terhindar dari pekerjaan kotor itu lagi. Selesai berselisih dengan Sheila, kini Elliot kembali berdebat dengan Darlene karena ternyata anggota F Society itu tiba-tiba telah ada di dalam apartemennya. Rasa kesal pada kelompok hacker itu ditambah lagi dengan kelakuan Mr. Robot yang telah mencelakainya jelas membuat Elliot sangat muak ketika melihat sosok Darlene yang ada di depannya. Alhasil, ia pun langsung mengusir wanita itu dari apartemennya. Darlene yang awalnya hanya ingin mengundang kembali Elliot untuk bergabung lagi dengan F Society,
kini terpaksa harus pulang tanpa bisa membawa kabar baik dari pria itu. Sementara itu, Oli yang sebelumnya sempat kebingungan karena mendapati laptopnya yang semakin lemot, akhirnya mulai mengetahui bahwa ternyata laptop tersebut telah diretas oleh seseorang melalui instalasi CD drive yang dilakukannya tempo hari. Parahnya lagi, hacker itu malah menyasar pada objek foto Shure Stella yang selama ini kerap dikirimkannya pada Oli melalui email. Bahkan si hacker sempat menelpon Oli dengan mengancam akan menyebarkan semua foto tersebut dalam waktu 100 jam lagi. Mendengar ancaman tersebut, Oli nampak sangat kebingungan. Hingga kemudian ia pun menutup laptopnya. Sedangkan si hacker, ia terlihat kembali berkirim pesan melalui chat dalam bahasa Tiongkok yang seolah menegaskan bahwa selama ini ia tidak bekerja sendirian, atau bahkan bisa jadi Oli memang sudah menjadi targetnya sejak lama. Kembali ke Elliot, ia yang sudah mulai kembali bekerja kini diminta datang ke ruang kerja Gideon bersama dengan beberapa karyawan lainnya. Ternyata mereka semua diundang untuk makan malam di rumah pimpinan Allsep itu. Namun berbeda dengan yang lainnya, Elliot justru nampak tidak tertarik pada undangan tersebut. Bahkan ia tak ragu untuk menolak ajakan dari Gideon dengan berdalih jika dirinya sudah memiliki acara lain yang tak bisa diganggu. Menariknya, penolakan tersebut dilakukan Elliot karena tak ingin aksinya bersama App Society menjadi terungkap. Sehingga ia harus berusaha untuk menutup diri dari orang lain, termasuk menolak undangan dari Gideon. Tidak hanya itu, Elliot yang beranjak kembali ke meja kerjanya malah mendapat sosok Mr. Robot yang sedang duduk di sana. Sontak saja, ia pun langsung menghampiri Mr. Robot seraya dengan penuh amarah. Tak mau tinggal diam, Mr. Robot malah mengutarakan niatnya yang ingin mengajak Elliot untuk ikut bersamanya. Atau ia sendiri akan membuat gaduh seisi kantor Allsep dengan mengungkap tentang siapa Elliot sebenarnya. Menyadari dirinya tak punya pilihan lain, Elliot pun akhirnya menuruti permintaan Mr. Robot dengan ikut ke bar bersamanya. Di sebuah bar, Mr. Robot meminta maaf pada Elliot soal aksinya kemarin dan mengaku bahwa terkadang seseorang bisa saja terpancing emosi hingga melakukan kekerasan. Bahkan pemimpin App Society itu sempat membandingkannya dengan mendiang ayah Elliot yang telah berlaku kasar padanya. Tak hanya itu, Mr. Robot juga berdalih bahwa mendiang ayah Elliot mungkin saja telah berniat untuk meminta maaf atas perbuatannya. Namun sayang karena ajal lebih dulu telah menjemputnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf tersebut, Mr. Robot pun meninggalkan Elliot di tempat itu, sembari mengatakan pada Elliot agar ia tidak perlu lama-lama menyimpan dendam pada sosok mendiang ayahnya sendiri. Tak ingin ditinggalkan dengan rasa penasaran, Elliot pun berusaha menghentikan langkah Mr. Robot dan menghampirinya dengan menanyakan soal rencana App Society selanjutnya. Menariknya, Mr. Robot justru mengatakan bahwa kunci dari rencananya adalah Elliot itu sendiri, yang artinya rencana mereka hanya akan dikerjakan tergantung dari hacker tersebut. Kemudian Mr. Robot pun berlalu sembari mengucapkan sampai jumpa di kehidupan lainnya, seolah menegaskan jika App Society kini telah bubar, menyusul hilangnya Elliot yang menjadi kunci dari aksi mereka. Seperti merasa hidup kembali, Elliot yang selama ini nampak tertekan karena bayang-bayang App Society dan semua aksinya bersama kelompok hacker itu akhirnya sirna setelah mendengar pernyataan dari Mr. Robot di bar. Sejak saat itu, Elliot mulai memikirkan soal kehidupannya, di mana ia mungkin akan mencoba menjadi pribadi yang baru dan menjalani hidup normal seperti orang pada umumnya, termasuk rencananya untuk menjadikan Sayla sebagai pacarnya. Elliot yang selama ini selalu menunjukkan raut muka yang masam dengan kehidupannya yang kelam, sekarang terlihat lebih ceria dan sesekali menunjukkan senyumnya. Ia bahkan sampai mendatangi Gideon lagi untuk mengubah keputusannya dan menyatakan bahwa dirinya siap untuk memenuhi undangan makan malam di rumah atasannya itu. Tidak hanya itu saja, Elliot bahkan meminta izin pada Gideon untuk bisa membawa serta pacarnya ke acara tersebut, yang sontak membuat pemimpin Allsep itu sangat terkejut sekaligus senang. Karena tidak hanya mau datang ke acaranya saja, tetapi karyawan favoritnya itu juga ternyata memiliki seorang pacar.
Di apartemennya, Elliot langsung menyatakan perasaannya sembari mengajak Sheila untuk ikut datang bersamanya ke undangan makan malam di rumah Gideon. Awalnya Sheila sempat meragukan perkataan Elliot soal perasaannya. Terlebih wanita itu juga tidak ingin kembali disakiti oleh pria. Namun tampaknya Sheila cukup memahami ketulusan hati Elliot yang kemudian mau menerima pria itu sebagai pacarnya, termasuk dengan ajakannya ke acara makan malam nanti. Di waktu yang bersamaan, terlihat Tyrell yang sedang berada di kamar sembari memainkan ponselnya. Ia nampak cukup serius menatap layar ponsel yang memperlihatkan akun Facebook seorang pria termasuk dengan lokasi dari pria tersebut. Tyrell pun lalu meminta izin pada istrinya yang bernama Joanna Wellick untuk pergi ke sebuah klub malam yang diketahui menjadi lokasi dari pemilik akun Anwar Rasis itu. Di klub malam, Tyrell yang belum menemukan keberadaan Anwar malah lebih dulu dihampiri oleh sosok tersebut. Keduanya nampak saling mengenal satu sama lain, meski tidak terlalu dekat. Tyrell juga mengungkapkan alasannya datang ke sana karena ingin membawa Anwar ke tempatnya. Ajakan tersebut sempat diragukan oleh Anwar. Sementara itu, acara makan malam di rumah Gideon pun dimulai dan nampak seorang pria bernama Harry yang menyambut dengan ramah kedatangan para tamu. Makan malam pun dilakukan dan terlihat semua orang di sana menikmati momen kebersamaan itu. Namun sayangnya, suasana di sana berubah seketika setelah Elliot mendapati sebuah berita di TV yang mengabarkan soal dugaan kasus skandal limbah beracun di Washington yang sempat menggegerkan di tahun 1993. Tak tanggung-tanggung, pencemaran limbah itu bahkan sampai menelan korban 26 karyawan, menyusul adanya indikasi terserang penyakit sejenis leukemia sejak bekerja di salah satu pabrik milik ICOP. Sialnya, keluarga korban yang sempat mengajukan gugatan pada ICOP justru kalah di persidangan, mengingat tidak adanya cukup bukti atas gugatan tersebut. Dengan ditangkapnya Colby saat ini, maka bukan tidak mungkin jika dirinya turut dikaitkan pada kasus lama itu, dan kemungkinan akan mendapat tambahan hukuman hingga 24 bulan lamanya. Seakan teringat kembali kenangan bersama mendiang sang ayah, Elliot langsung meninggalkan rumah Gideon yang kemudian disusul oleh Angela, yang juga mengungkapkan bahwa dulu ibunya juga turut menjadi korban atas kasus pencemaran limbah itu, bersama dengan mendiang ayah Elliot. Sementara itu di tempat lain, Tyrell terlihat sedang menginstal sebuah aplikasi di ponsel Anwar secara diam-diam, meski belum diketahui secara pasti niat dari Tyrell itu. Di waktu yang sama, Ollie yang sudah sangat kacau dan terus dihantui oleh si hacker, akhirnya memberanikan diri untuk mengakui kesalahannya karena sudah berselingkuh dengan Stella, termasuk dengan memperlihatkan bukti foto di laptopnya yang sudah diretas oleh si hacker. Angela yang mendengar pengakuan itu jelas sangat marah. Tidak hanya soal perselingkuhan saja, tetapi karena rekening di tabungannya juga ternyata turut diretas hacker itu. Mengingat dirinya juga pernah mengakses internet banking melalui laptop tersebut. Meski awalnya meminta putus, namun karena ia memiliki masalah yang sama dengan Ollie, akhirnya Angela kembali menarik kata-katanya dan tetap ingin berpacaran dengan pria tersebut. Kembali ke Elliot, ia yang kesal karena pemberitaan tadi kini terlihat mendatangi markas F-Society dan bersiap untuk kembali melancarkan aksinya bersama dengan kelompok hacker itu. Berbekal pengamatan yang sudah dilakukannya, Elliot mengutarakan idenya untuk menyusup ke sistem kontrol di Steel Mountain dan meningkatkan suhu udara di tempat itu, yang tujuannya agar menciptakan ledakan yang mampu menghancurkan seluruh pita magnetik. Namun ide tersebut diragukan oleh salah satu anggota F-Society yang bernama Leslie Romero. Ia menilai bahwa aksi tersebut nantinya tetap mengharuskan mereka untuk masuk ke dalam gedung, yang jelas-jelas tidaklah mudah. Menurut pengamatannya, lokasi Steel Mountain yang berada di pedalaman pegunungan Adirondack itu memiliki luas mencapai 145 hektar dengan penjagaan yang super ketat. Mulai dari gerbang baja seberat 3 ton, petugas jaga bersenjata lengkap yang bekerja selama 24 jam setiap harinya, kamera sirkuit tertutup, hingga staf pengawas jaringan yang berpengalaman. Jelas tidak memungkinkan bagi kelompok F-Society untuk bisa menyusup ke dalamnya. Sempat terjadi perdebatan di sana. Namun itu tak berlangsung lama.
karena tiba-tiba Elliot batuk dan merasakan tak enak badan, sehingga ia pun meninggalkan markas begitu saja. Setibanya di rumah, Elliot pun langsung mengkonsumsi obat terlarang seperti biasanya. Namun hal itu diakuinya semata karena terpaksa. Keesokan harinya, Elliot yang sedang ingin berjalan-jalan dengan anjingnya tiba-tiba merasa seperti sedang diikuti oleh dua pria asing. Hal itu jugalah yang membuatnya memilih untuk kembali ke apartemennya ketimbang harus berurusan dengan dua pria itu. Namun tampaknya efek dari obat terlarang yang dikonsumsinya masih belum sepenuhnya hilang. Kecemasan yang luar biasa begitu ia rasakan ketika pintu apartemennya tiba-tiba diketuk oleh seseorang. Elliot yang awalnya sangat ketakutan karena mengira itu adalah dua pria tadi, namun ternyata ketukan itu berasal dari Darlene yang mengajak Elliot untuk kembali ke markas dengan berdalih jika Romero mulai mendapat sedikit kejelasan mengenai idenya kemarin. Setibanya di markas, Elliot malah dibuat bingung karena ternyata Romero justru masih terus menentang idenya. Bahkan anggota Ape Society itu mengungkap bahwa Evil Corp kini telah meningkatkan protokol keamanan mereka. Tidak hanya itu, Romero juga turut membeberkan fakta mengenai 5 fasilitas penyimpanan besar milik E-Corp melalui sebuah berkas yang didapatnya. Hal itu juga yang membuatnya semakin ragu untuk menjalankan ide Elliot. Anehnya, Elliot bukannya mempelajari isi berkas tersebut, melainkan ia justru mempertanyakan asal dari berkas itu. Namun dengan entengnya, Romero mengatakan bahwa itu perkara yang mudah. Mengingat Ape Society juga saat ini masih dalam jaringan yang sama dengan E-Corp. Dari sinilah akhirnya Elliot mulai menyadari soal perkataan Tyrell yang menyebut bahwa semua itu akan terjadi pada 1 April nanti. Sedangkan saat ini baru tanggal 29 Maret, yang artinya saat itu juga mereka harus mulai menjalankan aksinya, mengingat semua pita magnetik masih berada di fasilitas penyimpanan di New York. Masih sempat diwarnai perdebatan, namun akhirnya mereka memutuskan untuk setuju dengan rencana Elliot yang ingin memulai aksinya di hari itu juga. Alhasil beberapa anggota Ape Society pun berangkat saat itu juga. Sedangkan salah satu anggota yang bernama Trenton akan bersama Darlene menemui salah satu kelompok hacker paling berbahaya asal Tiongkok yang dijuluki sebagai Dark Army. Ketika persiapan mulai dilakukan, Elliot tiba-tiba menunjukkan gejala yang aneh. Dengan tubuhnya yang mulai muntah-muntah, kejang, serta tubuh yang merasa sangat kepanasan. Hingga kemudian ia pun jatuh pingsan. Melihat kondisi tersebut, Mr. Robot pun berinisiatif untuk memberi kelonggaran pada misi mereka. Dengan mengistirahatkan lebih dulu Elliot sebelum ia benar-benar sembuh dan bisa kembali menjalankan misinya lagi. Sementara itu, Angela yang berniat mengadukan masalahnya pada Elliot mengenai peretasan yang terjadi pada laptop Oli malah tidak mendapati rekan kerjanya itu. Ia justru bertemu dengan Sheila yang kemudian keduanya pun memutuskan untuk jalan bersama. Kembali ke Elliot, kondisinya yang belum berangsur membaik jelas tidak memungkinkan bagi Ape Society untuk bisa memulai misi mereka. Hal itu juga yang menjadi perdebatan bagi Romero dan Mr. Robot hingga kemudian Elliot pun terbangun. Lalu mengaku bahwa ia sangat membutuhkan sebuah morfin agar bisa kembali melanjutkan misinya. Dengan kondisi tersebut, mau tidak mau akhirnya Mr. Robot pun membawa Elliot ke salah satu pengedar narkoboy yang ada di sana. Beralih ke Darlene, ia bersama Trenton kini terlihat sedang berada di sebuah klub malam yang diyakini menjadi lokasi yang selalu dihampiri oleh Dark Army. Namun pencarian mereka di tempat itu tak memberikan hasil. Darlene pun terpaksa pulang dengan kondisinya yang sudah terlanjur mabuk berat. Di luar area klub malam, langkah Darlene dan Trenton tiba-tiba terhenti setelah mereka mendapati sebuah limosin yang terparkir dan seolah sudah menantikan kedatangannya. Kedua wanita itu pun lalu masuk ke dalam mobil tersebut. Di dalam mobil, Darlene dan Trenton disambut oleh dua orang misterius yang mengenakan topeng, lalu menyuruh mereka untuk menyerahkan ponselnya masing-masing. Kemudian perjalanan pun dilakukan. Hingga kedua wanita itu lalu diturunkan di sebuah tempat yang ternyata terdapat seorang pria bernama Cisco, yang merupakan teman Darlene sekaligus juga sosok yang sempat meretas laptop milik Oli. Dengan penuh kesal, Darlene memarahi Cisco karena telah menghilang dari kehidupannya.
hingga begitu sulit baginya untuk menemukan pria itu. Darlene lalu mengutarakan niatnya untuk mengajak Sisko bergabung dalam misinya bersama Ape Society. Namun tampaknya Sisko yang mengetahui bahayanya misi tersebut jelas menolak ajakan Darlene. Hal itu jugalah yang membuat Darlene rela memohon pada Sisko agar bisa membantunya dalam misi kali ini. Kembali ke Elliot, ia yang sudah mendapatkan asupan gizi dari barang haram kini mulai terbangun dengan kondisi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ia juga sempat dibuatkan minuman oleh Romero yang diyakini bisa membuat tubuh Elliot menjadi segar kembali, sembari mempersiapkan semua kebutuhan untuk melanjutkan misi mereka lagi. Kemudian terlihat Angela yang menyelinap masuk ke dalam kantornya untuk mencoba memasang CD milik Oli ke komputer kerjanya. Namun aksi tersebut tak bisa dilakukannya lama-lama, karena seketika datang karyawan lainnya yang memaksa Angela untuk segera kabur dari sana. Dan episode 3 dan 4 di season 1 pada series Mr. Robot ini pun berakhir dengan begitu mencengangkan dan penuh tanda tanya.